Relative Strength Index atau RSI adalah alat populer yang digunakan para trader. Alat ini membantu mereka memahami pergerakan harga saham, mata uang, atau aset lainnya. Sederhananya, RSI seperti speedometer untuk trader. Bayangkan kamu sedang mengendarai mobil, speedometer memberitahu kamu seberapa cepat kamu melaju. Begitu pula RSI memberitahu trader seberapa kuat atau lemah harga suatu aset. Anggap saja sebagai cara untuk mengukur momentum perubahan harga. RSI yang tinggi menunjukkan harga bergerak naik dengan kuat, sementara RSI yang rendah menunjukkan harga bergerak turun dengan kuat. Informasi ini membantu trader memutuskan apakah akan membeli atau menjual. RSI adalah alat yang ampuh untuk trader dari semua tingkat. Mudah dipahami dan digunakan, bahkan untuk pemula. Dengan memahami cara menafsirkan RSI, trader dapat membuat keputusan trading yang lebih tepat. Ingatlah bahwa meskipun RSI bermanfaat, penting mendengar like semua dan indikator teknis lainnya dan analisis Anda sendiri. Menghitung RSI mungkin terdengar rumit, tetapi sebenarnya cukup mudah. Berikut penjelasan sederhananya. Pertama, kumpulkan data harga. Langkah pertama adalah mengumpulkan harga penutupan aset yang Anda analisis. Anda memerlukan setidaknya 14 periode data, hari, jam, dan lain-lain. Selanjutnya, hitung rata-rata keuntungan dan kerugian. Bandingkan setiap harga penutupan dengan harga penutupan sebelumnya. Jika harga naik, itu untung. Jika turun, itu rugi. Kemudian, ratakan rata-ratanya. Untuk membuat RSI lebih akurat, kita meratakan rata-rata keuntungan dan kerugian menggunakan rumus khusus. Jangan terlalu khawatir tentang perhitungannya. Sebagian besar platform charting menghitungnya secara otomatis. Setelah itu, hitung relative strength atau RS. Bagilah rata-rata keuntungan yang diratakan dengan rata-rata kerugian yang diratakan. Ini memberi Anda relative strength. Terakhir, hitung RSI. Masukkan RS ke dalam RSI. RSI sudah sama seperti literatur. Sebanyak perspektif platform trading menghitung RSI untuk Anda. Apabila melakukan counting boleh berbantu melalui konkret seperti. Sekarang setelah Anda tahu cara menghitung RSI, mari kita bahas apa arti nilai-nilai tersebut. RSI berosilasi antara 0 dan 100. Ketika RSI naik di atas 70, itu menunjukkan bahwa aset tersebut jenuh beli, overbought. Ini berarti harga telah naik terlalu cepat dan mungkin akan mengalami penurunan atau koreksi. Sebaliknya, ketika RSI turun di bawah 30, itu menunjukkan aset tersebut jenuh jual, oversold. Ini berarti harga telah turun terlalu cepat dan mungkin akan mengalami pantulan atau pembalikan. Anggap saja seperti karet gelang. Ketika diregangkan terlalu jauh ke satu arah, kemungkinan akan kembali. Demikian pula, ketika diregangkan terlalu jauh ke arah lain, kemungkinan akan memantul kembali. Namun, penting untuk diingat bahwa ini hanyalah sinyal potensial, bukan jaminan. Ada kemungkinan aset tetap jenuh beli atau jenuh jual untuk jangka waktu yang lama. Meskipun level jenuh beli dan jenuh jual bermanfaat, salah satu sinyal paling kuat yang diberikan RSI disebut divergensi. Pada dasarnya, divergensi terjadi ketika RSI tidak mengkonfirmasi pergerakan harga. Ini dapat menandakan potensi pembalikan tren. Bayangkan ini, harga saham membuat higher highs, tetapi RSI membuat lower highs. Ini disebut divergensi bearish dan menunjukkan bahwa momentum naik melemah dan pembalikan harga bisa terjadi. Di sisi lain, jika harga membuat lower lows tetapi RSI membuat higher lows, itu disebut divergensi bullish. Ini menunjukkan bahwa momentum turun melemah dan pembalikan harga ke atas mungkin terjadi. Divergensi adalah alat yang ampuh karena dapat memberi Anda sinyal peringatan dini bahwa tren saat ini mungkin kehilangan tenaga. Bagian 5, jenis divergensi RSI, bullish dan bearish. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada dua jenis utama divergensi RSI, bullish dan bearish. Pertama, mari kita bicara tentang divergensi bullish. Dalam hal pergerakan harga, kita melihat lower lows. Sementara itu, pergerakan RSI menunjukkan higher lows. Divergensi bullish menunjukkan bahwa tekanan jual melemah dan aset mungkin bersiap untuk pembalikan harga ke atas. Ini seperti pegas yang dikompresi, pada akhirnya ia ingin memantul kembali. Sekarang mari kita beralih ke divergensi bearish. Di sini pergerakan harga menunjukkan higher highs, sementara pergerakan RSI menunjukkan lower highs. Divergensi bearish menunjukkan bahwa tekanan beli melemah dan aset mungkin menuju pembalikan harga ke bawah.
Ini seperti gelembung yang ditiup terlalu besar, pada akhirnya akan meletus. Dan ingat, divergensi hanyalah tanda peringatan potensial. Sangat penting umbu informasi dari indeks gold dances, imbau radiation saat glad. Bagian 6 mengidentifikasi divergensi RSI pada grafik, panduan langkah demi langkah. Sekarang mari kita telusuri langkah-langkah untuk mengidentifikasi divergensi RSI pada grafik. Pertama, tambahkan indikator RSI ke grafik Anda. Sebagian besar platform charting menyediakannya. Selanjutnya, cari swing highs and lows yang jelas dalam pergerakan harga. Ini adalah titik di mana harga untuk sementara membalikkan arah. Setelah Anda mengidentifikasi titik swing harga, temukan titik influence garis RSI. Hubungkan titik-titik ini dengan garis tren. Jika garis tren harga dan garis tren RSI bergerak berlawanan arah, Anda memiliki divergensi. Ingat, divergensinya harus jelas dan nyata, bukan samar. Cari perbedaan yang signifikan dalam kemiringan garis tren. Bagian 7, trading dengan divergensi RSI, konfirmasi dan perhatian. Divergensi RSI dapat menjadi alat yang berharga bagi para trader, tetapi penting untuk menggunakannya dengan hati-hati. Berikut beberapa poin penting yang perlu diingat. Jangan pernah hanya mengandalkan divergensi RSI. Selalu cari konfirmasi dari indikator lain, pergerakan harga atau pola candlestick. Divergensi lebih andal dalam tren yang kuat. Di pasar yang lemah atau bergejolak, divergensi dapat menghasilkan sinyal palsu. Jangka waktu yang Anda pilih dapat memengaruhi keandalan divergensi RSI. Umumnya, jangka waktu yang lebih panjang, seperti harian atau mingguan, cenderung lebih andal daripada jangka waktu yang lebih pendek, seperti per jam atau interval 15 menit. Saat trading dengan divergensi RSI, pertimbangkan untuk menggunakannya sebagai alat untuk mengkonfirmasi sinyal lain daripada sebagai indikator utama. Bagian 8, pentingnya konteks divergensi RSI dalam hubungannya dengan indikator lain. Meskipun divergensi RSI dapat menjadi sinyal yang kuat sendiri, penting untuk mempertimbangkan konteks pasar secara keseluruhan di indikator lainnya. Berikut beberapa faktor yang perlu diingat. Apakah aset dalam tren naik, tren turun, atau tren sideways? Divergensi cenderung lebih andal di pasar yang sedang tren. Apakah volume mengkonfirmasi pergerakan harga? Volume tinggi selama divergensi dapat memperkuat sinyal. Di mana level support dan resistance utama? Divergensi di dekat level ini bisa lebih signifikan. Dengan menganalisis divergensi RSI dalam kaitannya dengan indikator lain dan kondisi pasar, Anda dapat membuat keputusan trading yang lebih tepat. Bagian 9, kesimpulan, menguasai RSI dan divergensi RSI untuk kesuksesan trading. Relative Strength Index atau RSI dan divergensi RSI adalah alat berharga yang dapat meningkatkan strategi trading Anda. Dengan memahami cara menafsirkan level jenuh beli dan jenuh jual, dan mengidentifikasi divergensi bullish dan bearish, Anda dapat memperoleh wawasan berharga tentang potensi pembalikan harga. Ingatlah untuk menggunakan divergensi RSI bersamaan dengan indikator lain dan analisis pasar. Berlatihlah mengidentifikasi pola-pola ini pada grafik dan kembangkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pola-pola tersebut cocok dengan rencana trading Anda secara keseluruhan. Dengan pengalaman dan analisis yang cermat, menguasai RSI dan divergensi RSI dapat membantu Anda menjadi trader yang lebih percaya diri dan sukses.